Pada era 70-an hingga 80-an, di Indonesia pernah berkembang sebuah bentuk karya sastra yang dikenal dengan sebutan novel stensil. Istilah ini merujuk pada cara pembuatan dan perbanyakannya yang menggunakan mesin stensil, yaitu alat pengganda dokumen manual yang lazim dipakai sebelum era fotokopi menjadi umum. Novel-novel ini biasanya dicetak secara terbatas dengan kualitas kertas seadanya dan seringkali tanpa melalui jalur penerbitan resmi. Karena sifatnya yang tidak resmi, novel stensil lebih bebas dari pengawasan sensor resmi pemerintah. Meski tetap rentan terhadap rahasia, bila isinya dianggap melanggar norma atau membahayakan stabilitas politik. Awalnya, novel stensilan diproduksi oleh penulis amatir atau semi-profesional yang tidak memiliki akses ke penerbit besar. Mereka memilih jalur distribusi tidak resmi melalui kios buku loak, pedagang kaki lima, atau bahkan titipan dari warung kopi. Ciri khas novel stensil antara lain ukuran kertas folio atau A4 yang dilipat, teks seperti ketikan mesin tik, serta sampul sederhana yang kadang hanya berupa tulisan judul dan nama pengarangnya saja. Tema yang diangkat pun bervariasi, mulai dari cerita silat, roman picisan, horor mistis, hingga kisah-kisah asmara yang kadang berani melampaui batas norma kala itu. Karena tidak melalui proses penerbitan konvensional, novel stensil kerap menjadi sarana penulis muda untuk menyalurkan ide liar atau kritik sosial secara terselubung. Penjualannya biasa dilakukan dari mulut ke mulut, di kios buku kecil, atau dipinjamkan melalui taman bacaan keliling. Meskipun novel stensil yang awalnya digunakan oleh para penulis amatir untuk menerbitkan karya sastra yang sulit menembus penerbit resmi, namun pada perkembangannya, stensil ini banyak dimanfaatkan untuk memproduksi novel-novel bermuatan dewasa yang secara terang-terangan menggambarkan adegan dewasa. Padahal saat itu, Indonesia memiliki aturan ketat soal sensor dan moralitas dalam penerbitan, sehingga karya semacam ini tidak mungkin terbit melalui jalur resmi. Akibatnya, novel stensil berkembang pesat di pasar gelap. Tidak semua pihak senang dengan perkembangan novel stensilan. Banyak di antaranya karena memuat adegan atau bahasa yang dianggap tidak pantas menurut norma sosial dan aturan pemerintah. Akibatnya, beberapa penjual dan pembuat novel stensilan sempat dirazia aparat pada masa Orde Baru. Namun, penindakan ini tidak sepenuhnya mematikan pasar, karena distribusinya berpindah ke jalur yang lebih tersembunyi, seperti dititipkan di toko buku bekas atau penjualan dari mulut ke mulut. Keberadaan novel stensil erat kaitannya dengan konten cerita yang vulgar. Banyak di antaranya berisikan kisah-kisah asmara yang disajikan secara eksplisit, sehingga novel jenis ini sering dicap sebagai novel porno. Cerita di dalamnya tidak hanya mengangkat romansa, tetapi juga adegan-adegan dewasa yang gamblang, kadang disisipi bahasa kasar dan jauh dari sensor pemerintah. Bahkan, beberapa novel stensil mengadaptasi kisah dari film panas luar negeri, lalu diubah menjadi narasi tulisan. Salah satu nama yang begitu identik dengan novel stensil erotis ini adalah Eni Arau. Eni Arau adalah nama pena dari sosok penulis novel erotis yang paling produktif pada zamannya. Eni Arau meraih puncak popularitasnya pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Namun, sosok aslinya tak diketahui hingga kini. Setiap karyanya terbit hanya dicantumkan nama Eni Arau di sampulnya, yang bergambar perempuan dengan berbagai pose vulgar. Buku-buku tipis bertuliskan Eni Arau pada sampulnya menjadi dambaan dan incaran para remaja pria kala itu. Sampul-sampul novel Eni Arau biasanya berhias gambar perempuan cantik dengan pose sensual. Tentang sosok Eni Arau di balik novel-novel penuh gairah yang biasa disebut stensilan itu, hingga kini masih berselimut misteri.
Karya-karyanya mungkin paling banyak dibaca semua kalangan dan laku keras hingga menghidupkan pasar gelap sastra erotis di Indonesia. Lantas, siapa sebenarnya Eni Arau? Situs jaringan sosial katalogisasi buku Goodreads menyebut Eni Arau terlahir dengan nama Eni Sukaisi Probo Widakdo. Ia lahir di desa Hambalang, Bogor pada tahun 1924. Ia memulai karir sebagai wartawan pada masa pendudukan Jepang, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut keterangan yang tercantum pada Goodreads, Eni juga bekerja sebagai wartawan Republikan. Pasca G30S yang mengubah wajah Indonesia, Eni melanglang buana. Ia pergi ke Filipina, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu, Eni lantas mempelajari penulisan kreatif, bahkan mengirimkan sejumlah tulisannya ke koran-koran di negeri Paman Sam itu. Eni Arau alias Eni Sukaisi kembali ke Indonesia pada tahun 1974 dan bekerja di salah satu perusahaan asing di Jakarta sebagai penulis naskah atau copywriter atas berbagai kontrak bisnis. Pada masa-masa inilah, Eni mulai menulis puluhan karya erotisnya, yang kemudian mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Cerita lain datang dari Sunardian Wirodono, yaitu seorang reporter kenamaan di Indonesia. Menurutnya, dia mendapatkan cerita dari penulis novel Abdullah Harahap, yakni penulis novel stensilan seangkatan dengan Eni Arau, tetapi dengan genre erotis horor. Pada awal tahun 1980-an, Sunardian mewawancarai penulis kelahiran tahun 1943 itu. Tapi belakangan, Sunardian justru curiga kepada Abdullah, sebab selain menceritakan tentang sosok Eni Arau, Abdullah menyebut Eni Arau sebagai nama samaran seorang penulis laki-laki. Sunardian kemudian menduga Eni Arau adalah tokoh ciptaan Abdullah Harahap. Apalagi, menurut Sunardian, Abdullah yang aktif menulis ketika Eni Arau booming. Sunardian mengatakan pada masa itu, nama samaran ada kemungkinan sering dipakai penulis yang kepepet masalah uang. Sebab honorarium penulis waktu itu sangat kecil, hanya 50.000 hingga 100.000 saja. Sayangnya, kecurigaan Sunardian tak sempat dikonfirmasi lantaran Abdullah Harahap keburu meninggal dunia pada tahun 2015 lalu. Namun sebelumnya, Abdullah Harahap pun pernah memberikan kesaksian bahwa Eni Arau adalah temannya sesama suku Batak. Mengapa Eni Arau menyembunyikan identitasnya? Menurut Abdullah, karena Eni Arau tidak terlalu ingin cucu-cucunya mengetahui telah membuat karya seperti itu. Sayangnya, Abdullah Harahap tak ingin menunjukkan alamat pasti sang penulis. Nah, jadi bingung ya sahabat Jadulers. Ternyata banyak versi yang menyebutkan tentang sosok dari penulis novel erotis Eni Arau ini. Namun, meskipun asal-usulnya memiliki banyak versi, tetap saja hingga kini identitas asli Eni Arau masih menjadi misteri. Banyak pihak percaya bahwa Eni Arau hanyalah nama pena dari seorang penulis yang memilih merahasiakan jati dirinya. Ada dugaan bahwa ia adalah seorang perempuan, namun tak sedikit pula yang meyakini bahwa ia adalah seorang laki-laki yang sengaja menggunakan nama perempuan agar lebih mudah menarik para pembaca. Kerahasiaan ini semakin menambah daya tariknya di mata penggemar. Kini, novel-novel Eni Arau sudah jarang dicetak ulang, namun masih bisa ditemukan di pasar loak atau lapak buku bekas online. Bagi sebagian orang, membaca novel Eni Arau adalah nostalgia yang mengingatkan mereka pada masa remaja atau awal dewasa. Fenomena ini membuktikan bahwa karya populer, meskipun sering diremehkan secara sastra, namun tetap memiliki tempat khusus di hati para pembacanya. Nah, sahabat Jadulers,
Itu dia sekelumit cerita tentang sosok misteri penulis novel Eni Arab. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.